Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, yaitu para siswa MTS Muhammadiyah 2 Kedung Adem. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pertemuan kedua, yaitu kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi di minggu kemarin kita sudah belajar, pada pertemuan pertama kita sudah belajar tentang sejarah ya, sejarah Daulah Abbasiyah. Jadi sebelum Abbasiyah itu ada Umayyah. Jadi setelah Umayyah lengser digantikanlah dengan Daulah Abbasiyah. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Anak-anakku semua, sebelum menonton video ini lebih lanjut ya, silahkan subscribe terlebih dahulu. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Jadi kalau sudah subscribe ya tidak usah subscribe lagi. Ini diperuntukkan bagi yang belum subscribe videonya, silahkan di subscribe. Langsung saja ya adikku. Jadi di setiap khalifah itu ada kemajuannya ya. Begitu pula dengan kemajuan Daulah Abbasiyah. Di sini ada beberapa kemajuan yang disebutkan di dalam bukunya ya. Adik-adik bisa dibuka bukunya halaman 14. Jadi di situ ada kemajuan Daulah Abbasiyah. Ini adalah ringkasan sedikit. Jadi pada kemajuan Daulah Abbasiyah ini ada 7 ya, yang meliputi yang pertama itu pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua penertiban administrasi pemerintah, yang ketiga politik dan militer, yang keempat sosial, yang 5 ekonomi, yang 6 seni budaya, dan 7 seni sastra. Jadi di dalam Daulah Abbasiyah itu ada 7 ya kemajuannya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi pada Daulah Abbasiyah ini ada pengembangan ilmu pengetahuan ya. Salah satunya itu pendirian Baitul Hikmah. Jadi Baitul Hikmah ini seperti perpustakaan. Di situ ada koleksi buku-buku yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Itu salah satunya ya. Ada juga lagi penyusunan buku ilmiah, terus pembentukan majelis musyawarah, pembentukan majelis munazarat. Itu pengembangan kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu penertiban administrasi pemerintah. Jadi untuk membangun peradaban emas ini, Daulah Abbasiyah melakukan penertiban pada bidang administrasi pemerintah. Jadi beliau memperbarui administrasi pemerintah ya. Salah satunya itu mengangkat wazir. Wazir bertugas membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua membentuk Dewan Sekretaris Negara Diwanul Kitabah. Dewan ini ada sejak masa pemerintahan Bani Umayyah. Jadi tugas dewan ini adalah sekretaris persuratan ya. Jadi dahulu belum ada email atau apa, jadi masih persuratan ya. Terus yang kedua sekretaris keuangan, sekretaris tentara, sekretaris kepolisian, sekretaris kehakiman ya. Selanjutnya salah satunya penertiban administrasi pemerintah itu membentuk departemen. Ada departemen luar negeri, departemen urusan pengawasan negara, departemen pertahanan keamanan, departemen pekerjaan umum, departemen pos dan telekomunikasi. Mengangkat Amir dan Syekh Al-Qorid. Selanjutnya pembentukan Baitul Mal atau kas negara.
Jadi pada masa itu juga dirubah lagi penelitiannya, ada pembentukan Baitul Mal atau kas negara. Yang terakhir itu ada membentuk Mahkamah Agung. Itu salah satu penertiban administrasi pemerintah pada masa Daulah Abbasiyah. Yang ketiga yaitu kemajuan pada politik dan militer ya. Itu ditandai dengan, jadi ada kemajuan di bidang politik dan militer. Adapun politik yang dilakukan oleh Abbasiyah itu para khalifah tetap dari keturunan Arab murni. Sedangkan para menteri, gubernur, panglima, dan pengawalnya diangkat dari golongan mawali keturunan Persia. Jadi pengangkatan ini tidak satu golongan saja, tapi dari golongan mawali keturunan Persia juga bisa diangkat ya, untuk menjadi menteri atau gubernur. Selanjutnya, jadi ada beberapa unsur yang menyangkut masalah pertahanan. Yang pertama, kesejahteraan tentara, jumlah tentara, senjata pengepung, senapan, formasi, barisan pasukan, armada laut Islam. Jadi itu salah satu kemajuan di bidang politik militer. Jadi lebih kuat militernya pada masa kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Yang selanjutnya itu sosial ya. Jadi pada masa pemerintahan Abbasiyah ini juga di bidang sosial juga mengalami kemajuan ya. Jadi Daulah Abbasiyah ini membentuk masyarakat berdasarkan asas persamaan. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulah Abbasiyah tidak lagi berdasarkan pada ras atau kesukuan, melainkan jabatan. Masyarakat Abbasiyah itu terbagi dalam kelompok besar, dua kelompok besar ya, yaitu kelas khusus, kelas umum. Kelas khusus itu masyarakat dalam kelas yang meliputi khalifah, keluarga khalifah, pembesar negara, bangsawan yang bukan dari Bani Hasyim, petugas-petugas khusus, anggota tentara, dan pembantu istana. Itu yang dinamakan kelas khusus ya. Yang kedua yaitu, jadi di bidang sosial ada kelas umum. Jadi kelas umum ini masyarakat yang berada seperti seniman atau pujangga, ulama, saudagar, dan pengusaha, serta pekerja dan petani. Itu dinamakan kelas umum. Yang selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Jadi di bidang ekonomi juga mengalami kemajuan ya. Salah satunya di sektor perindustrian. Jadi di situ ada Syam, wilayah industri Syam, Andalusia, Damaskus, Basrah, Khuzestan, Persia, dan Baghdad. Itu nanti di bidang ekonomi itu ada sektor perdagangan, sektor perindustrian, sektor pertanian. Nah, itu salah satu di bidang ekonomi ya. Yang selanjutnya itu mengalami kemajuan juga di bidang seni budaya. Jadi pada Daulah Abbasiyah ini juga mengalami kemajuan di bidang seni budaya ya. Ada seni arsitektur ya, terus berdirinya masjid-masjid dibangun itu. Jadi dalam seni budaya masjid mulai terlihat megah mewah itu pada Daulah Abbasiyah. Terus seni kota ya. Jadi pada ini kota-kota pada masa Daulah Abbasiyah dibangun dengan teknik tata kota yang bernilai seni tinggi. Jadi kota-kota itu dibangun oleh Daulah Abbasiyah itu mempunyai seni-seni yang tinggi. Jadi sangat mewah lah, istimewa ya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh itu kemajuan di bidang seni sastra. Jadi ada 7 bidang itu. Sastra itu
Dalam bidang sastra, Bada terkenal dengan hasil karya yang indah dan digemari banyak orang karena merupakan pusat para penyair dan sastrawan. Ada beberapa ya kemajuan di bidang seni sastra yang terkenal pada masa itu adalah Abu Athaillah, Abu Nawas, Abu Taman, Al-Bukhturi, dan Al-Muntanabi. Itu kemajuan Daulah Abbasiyah ya. Selanjutnya, setelah beberapa sedikit pemaparan dari saya, silahkan anak-anak saya beri tugas mandiri ya. Yang pertama itu silahkan baca LKS-nya halaman 14 sampai 12 ya. Setelah membaca, silahkan membuat video dengan menjelaskan secara singkat kemajuan Daulah Abbasiyah. Jadi anak-anak silahkan membuat video. Jadi setelah jenengan membaca itu apa yang Anda ketahui ya tentang Daulah Abbasiyah, contohnya kemajuannya itu di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang seni budaya dan sastra, contohnya begitu. Jadi yang saya ketahui tentang kemajuan itu di bidang ekonomi. Jadi anak-anak bisa membuat videonya, nanti videonya dikirim ya, dikirim ke nomor WA saya. Dan untuk videonya jangan terlalu panjang ya, cukup 2 menit atau 3 menit. Yang penting anak-anak bisa paham ya tentang kemajuan di Daulah Abbasiyah ini. Jadi nggak usah banyak-banyak, nanti videonya dikirim pada nomor WA saya kasih waktu 3 hari ya. Jadi silahkan dikerjakan karena setiap tugas pasti ada nilainya. Jadi selalu kerjakan tugas dari saya kasih waktu 3 hari. Jadi kalau bisa secepatnya lebih baik ya. Itu tugas mandiri. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Itu sedikit ya materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada mungkin kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung lewat chat ya. Silahkan yang mau bertanya, jangan malu atau sungkan, tidak masalah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.